Halo semuanya, siap-siap deh karena hari ini kita bakal bedah habis-habisan sebuah saga epik yang pasti bakal memompa adrenalin kalian. Selamat datang di pembahasan kita, di mana kita akan membongkar sebuah kisah fantasi tingkat tinggi yang penuh dengan ambisi raksasa, intrik politik, dan tentu saja peperangan strategis. Fokus kita kali ini adalah The Epic Saga of Shooter Battle Sky 1. Bayangin aja, sebuah alam semesta fiksi ilmiah yang super luas, galaksi yang kejam, di mana pahlawan kita ini nggak lahir di istana emas yang nyaman, nggak sama sekali. Dia harus merangkak naik dari posisi paling bawah buat ngubah takdir dunia. Vibe ceritanya tuh epic banget, benar-benar ngingetin kita sama semangat perjuangan yang membara khas petualangan RPG favorit kalian. Kita bakal lihat gimana seorang pemuda biasa, pada akhirnya, nekat memikul beban seluruh galaksi di pundaknya. Oke, mari kita selami ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya seorang bangsawan tingkat rendah bisa menaklukkan 20 kota? Maksud saya di dunia fantasi manapun, naklukin satu kota aja udah jadi pencapaian yang legendaris kan? Tapi ini 20, ini tuh benar-benar kisah underdog yang ultimate. Sang protagonis kita ini bukan Raja Agung yang dari awal udah punya jutaan prajurit. Dia cuma pemuda dari kota kecil yang berani menantang kemustahilan. Di sini kita bakal bedah langkah demi langkah gimana ambisi yang kedengarannya gila ini nggak cuma sekedar mimpi di siang bolong, tapi malah berubah jadi misi hidup dan mati yang sangat nyata. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk lebih jauh ke karakter utamanya, kita harus paham dulu nih medan pertempurannya. Ini bukan dunia domeng yang damai dan indah, ini adalah era supernova. Di alam semesta ini, ada satu hukum besi yang mutlak. Negara-negara yang maju dan berkembang pesat itu nggak dibangun lewat negosiasi manis. Sama sekali nggak. Mereka bangkit dari abu dan pengorbanan sebuah peperangan. Kemajuan di sini menuntut harga darah. Jadi untuk jadi negara yang kuat, sebuah faksi harus berperang melawan faksi lain yang dianggap nggak menjunjung nilai-nilai kebaikan. Kedamaian di semesta ini seringkali cuma ilusi sementara, dan peperangan adalah satu-satunya tungku yang bisa menempa sebuah peradaban baru untuk jadi jauh lebih hebat. Dan yang bikin konflik di semesta ini makin rumit adalah filosofi mendalam yang udah mengakar banget di masyarakatnya. Teks sumber kita ngasih tahu sebuah realitas yang menarik nih. Jadi di dunia ini, setiap kelompok agama punya kebiasaan buat mengklaim kebenaran mutlak, dan mereka yakin banget kalau jalan mereka lah yang paling benar. Padahal, menurut hukum alam semesta fiksi ini, semua keyakinan tersebut sebenarnya punya aturan yang saling beririsan satu sama lain. Terus kebenaran mutlaknya di mana? Nah, kebenaran sejati itu baru bakal terungkap nanti, di kehidupan setelah kematian. Fakta dasar ini super krusial, karena justru ambiguitas inilah yang sering banget jadi bahan bakar peperangan dan konflik ideologi tanpa akhir di antara faksi-faksi yang bertikai. Semua pihak ngerasa paling berhak dan punya mandat suci untuk berkuasa. Coba kita lihat gimana cerita ini terbangun lewat timeline-nya. Sang pemimpi kita lahir di tahun 1523, tepatnya di bulan 12 tanggal 9, jauh banget di galaksi Triangulum, M33. Nah, kalau kita lompat ke masa kini, dia ini baru aja lulus dari Akademi Pendidikan Tinggi di Kota Purata di usianya yang ke-25. Tapi jangan salah, sejak umur 20 tahun, dia nggak cuma duduk manis di kelas, selama 5 tahun terakhir, dia udah merancang diam-diam sebuah rencana induk raksasa, semacam master plan, dan dia sabar banget nunggu di dalam bayang-bayang selama setengah dekada untuk momen yang paling pas. Ini ngebuktiin kalau pahlawan kita bukan sekedar tukang pukul yang ngandelin otot, tapi dia adalah seorang ahli strategi yang kesabarannya luar biasa. Jadi, hal yang paling penting sekarang adalah dari mana sih asalnya dia? Dia itu cuma bangsawan rendah dari kota Asbels yang mewakili sebuah negara bernama Astergus. Mirisnya, Astergus ini adalah negara yang cuma punya satu kota. Bayangin aja seberapa rapuh posisi mereka. Mereka tuh ibarat setitik debu di galaksi yang penuh sama predator raksasa yang siap menelan mereka hidup-hidup kapan aja. Tapi, justru dari negara yang cuma punya satu kota tunggal inilah, lahir sebuah ambisi yang bakal mengguncang langit. Protagonis kita nolak buat tunduk dan pasrah jadi korban keadaan. Dia milih buat bertarung, bertekad buat ngubah satu kota kecil yang rapuh itu jadi pusat kekaisaran megah di masa depan. Tentu aja, pahlawan sejati nggak mungkin berjuang sendirian dong. Angka 31 ini adalah kunci kemenangannya. Ini bukan ngomongin jumlah prajurit biasa ya, tapi ini adalah jumlah elit perintis. Bener-bener kayak party utama yang nggak terkalahkan kalau di game RPG. Sang protagonis ngumpulin 30 teman yang kemampuannya luar biasa, ditambah dirinya sendiri, jadilah 31 orang terhebat di zaman planet supernova. Mereka ini ngebentuk sebuah lingkaran persekutuan yang nggak bisa dipatahin. 31 jiwa heroik inilah yang bakal maju di barisan terdepan, nantang takdir galaksi, dan siap nulis nama mereka pakai tinta emas. Kualitas dari kelompok elit yang kecil ini, wah jelas jauh melampaui ribuan pasukan biasa. Dan kutipan ini dengan brilian mengilustrasikan seberapa besar skala yang pengen dia capai.
Mengembangkan Astergus dari cuma satu kota jadi kekuatan dominan, itu ibarat membangun fondasi sebuah istana yang sangat megah dan nggak bisa dihancurkan. Setiap taktik politik yang dia mainkan, setiap aliansi yang dia jalin, dan setiap pedang yang diayunkan, itu sama kayak meletakkan batu bata untuk bangunan raksasa tersebut. Kalau fondasinya goyah sedikit aja, seluruh negara yang lagi dibangun pasti bakal hancur lebur. Jadi ambisinya di sini bukan cuma rakus nyari kekuasaan buat ngejajah, tapi dia lagi ngebangun sebuah mahakarya. Sebuah istana peradaban maju yang bakal ngelindungin rakyatnya dari kejamnya alam semesta. Nah, strategi yang dia pakai ini murni sebuah kejeniusan militer tingkat tinggi. Protagonis kita nggak datang bawa pasukan gede-gedean terus teriak deklarasi perang gitu aja, nggak sama sekali. Di permukaan, dia pakai pertemuan dagang sebagai topeng diplomasi damai. Kelihatannya sih legal dan aman-aman aja. Tapi tujuan aslinya, itu adalah operasi rahasia yang super mematikan. Dia manfaatin jalur perdagangan ini kayak taktik kuda Troya, buat nyelundupin pengaruh, sumber daya, dan pasukan elitnya langsung ke jantung pertahanan musuh. Benar-benar sebuah misi penaklukan bayangan skala besar. Invasi senyap buat ngelumpuhin 20 kota dari dalam tanpa musuhnya sadar sedikit pun. Dan inilah yang bikin taktik bayangan tadi terasa super menegangkan. 4 bulan. Cuma itu tenggat waktu mutlak yang dia punya buat mengeksekusi penaklukan 20 kota tersebut. Coba deh kalian bayangin intensitasnya. Dia ngabisin waktu 5 tahun penuh sembunyi di balik bayang-bayang, merencanakan semuanya, menganalisis, dan nahan diri dengan super hati-hati. Terus pas dia akhirnya mulai bergerak di usia 25 tahun, dia langsung ngelepasin badai penaklukan serentak cuma dalam waktu 4 bulan. Ini adalah eksekusi blitzkrieg yang luar biasa agresif. Di sini kecepatan adalah segalanya, buat mastiin musuh nggak sempat sadar kalau hubungan dagang yang mereka jalin itu cuma ilusi, tepat sebelum kota mereka jatuh seutuhnya ke tangan sang pahlawan. Kita udah lihat dunianya, filosofinya, sekutu-sekutunya, sampai rencana operasinya yang jenius banget, tapi juga berisiko luar biasa tinggi. Dan ini nyisain satu pertanyaan monumental buat nutup sesi kita hari ini. Apakah ambisi seorang pemuda berusia 25 tahun dengan cuma 30 sekutu di sisinya benar-benar cukup tangguh buat bertahan dari badai perlawanan yang pasti bakal datang? Apakah topeng perdagangannya ini bakal jalan mulus atau malah dia dan negara satu kotanya bakal hancur lebur? Kisah shooter Battle Sky One ini ngasih kita sebuah cetak biru dari saga fantasi yang benar-benar epik. Ngingetin kita kalau dari langkah yang paling matang bisa lahir sejarah yang nggak terlupakan. Jadi coba tanyain ke diri kalian sendiri, kalau kalian ada di posisi dia dengan segala tantangan yang ada, apa langkah pertama yang bakal kalian ambil?